Allah, 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 ya Allah. Kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang sungguh mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan jagat raya dan alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apakah itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia dijadikan oleh Allah taala bagaikan laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lalu kemudian Allah jadikan gunung itu bagaikan bulu-bulu yang berserakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala gambarkan dahsyatnya kiamat yang menghancurkan kehidupan manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini telah digoncangkan dengan goncangan yang sungguh dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu bumi memuntahkan isi yang terkandung di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha. Lalu manusia berkata, apa yang terjadi dengan dunia ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itulah bumi memberikan kabar kepada manusia atas apa yang telah Allah perintahkan kepada bumi itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lalu setelah semuanya hancur, manusia mati, malaikat mati, seluruh makhluk mati, Allah bangkitkan manusia dari alam kubur mereka, liyurau a'malahum, agar mereka diperlihatkan oleh Allah balasan dari amal perbuatan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan melihat balasan dari kebaikannya yang kecil itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat dosa walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka dia pun akan menemukan balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dunia ini dihancurkan oleh Allah taala, maka berpindahlah seluruh makhluk ini ke alam barzah. Lalu Allah bangkitkan kita nanti di hari kebangkitan. Lalu dibangkitkanlah manusia di satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Lalu bumi ini Allah ganti dengan bumi yang lain. Langit ini pun Allah ganti dengan langit yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di padang mahsyar itu nanti manusia dibangkitkan di suatu tempat yang sangat putih kemerah-merahan. Tempat itu datar, tidak ada bangunan. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu nanti. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gharla. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di padang mahsyar itulah nanti manusia dibangkitkan oleh Allah taala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan bertelanjang bulat, dan dalam keadaan belum dikhitan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antum tuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian nanti akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan berjalan di padang mahsyar itu berjalan kaki, ada yang dibangkitkan dalam keadaan memiliki kendaraan, bahkan ada yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu dalam keadaan diseret mereka di atas wajah-wajah mereka. Lalu salah seorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Wahai baginda Nabi, bagaimana bisa orang kafir itu dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan diseret dan mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka selama mereka hidup di dunia? Maka begitu juga Allah mampu menjadikan mereka nanti di padang mahsyar berjalan di atas wajah-wajah mereka dan mereka diseret dengan wajah-wajah mereka itu.
Lalu kemudian pada saat mereka semua dibangkitkan di padang mahsyar, kita ini semua nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari begitu dekat di atas kepala manusia. Tudila syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta yakuna minhum kamiqdari mil. Pada saat itulah matahari didekatkan di atas kepala makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, sampai-sampai manusia merasakan matahari itu berada di atas kepala mereka, jaraknya hanya 1 mil saja. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Maka pada saat di padang mahsyar itulah manusia bergantung terhadap amalnya. Di padang mahsyar itulah kemudian ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam ila haqwai sampai pinggangnya, ada yang tenggelam benar-benar tenggelam sampai Nabi mengisyaratkan dengan meletakkan jarinya di mulutnya baginda Nabi. Ada orang nanti di padang mahsyar yang justru tenggelam sampai mulut-mulut mereka tenggelam oleh keringat mereka sendiri. Di saat itulah kemudian matahari membakar manusia di padang mahsyar. Saat itulah kulit-kulit manusia akan hancur lebur. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairahu liyadhuqul azab. Pada saat berada di padang mahsyar itu, kulit-kulit kita nanti akan hancur luluh lantak. Lalu Allah ganti dengan kulit yang baru. Allah hancurkan kembali, lalu Allah ganti lagi dengan yang baru. Hancur lagi, Allah ganti dia dengan yang baru. Liyadhuqul azab, agar manusia-manusia yang ingkar itu dapat merasakan dahsyatnya azab Allah di padang mahsyar itu. Maka pada saat itulah semua manusia berteriak memohon pertolongan Allah. Ya Allah, ada yang menyeru, wahai Nabi, berikan syafaat kepada kami. Semua orang datang mencari pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itulah orang mencari saudaranya, mencari ibunya, mencari bapaknya, mencari kekasihnya yang dicintainya di dunia. Namun pada saat itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada saat itu tidak ada orang yang dapat menolong. Pertolongan hanya milik Allah. Yang dapat menolong adalah Allah.